Apakah benar saat Nabi Yunus berdoa waktu di perut ikan, aras Allah juga berguncang seperti Sa'ad bin Mu'adz tadi? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu kesahihan riwayat itu. Mungkin benar, mungkin salah. Saya tidak tahu. Bagaimana menanggapi orang yang protes karena suara speaker masjid keras saat azan dan iqamah? Sepertinya untuk iqamah tidak perlu ya. Untuk azan jelas perlu. Dan azan itu cuma berapa menit sih? Ya. Dan azan itu kan di waktu-waktu yang sudah saatnya kaum muslimin dan siapapun tidak tidur. Ya, Isya insya Allah kan belum tidur, apalagi maghrib, asar, zuhur, subuh sudah bukan waktunya untuk tidur, walaupun barangkali sedang ngantuk-ngantuknya. Karena sunnah bagi kita tidur itu awal. Dengan demikian subuh itu sudah saatnya, Bang. Nah, untuk qomat tidak perlu ya, karena qomat itu untuk kaum muslimin yang sudah ada di masjid atau mungkin sekitarnya ya, bahwa sholat berjamaah sebentar lagi akan dilakukan. Adapun azan ya untuk yang jauh-jauh, maka Nabi perintahkan kepada Bilal, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdurah ketika azan itu naik ke tempat agak tinggi, bahkan hayya ala sholat ke kanan, hayya ala falah ke kiri gitu, supaya suaranya bisa jauh. Apakah tepat saat saya masbuk sholat berjamaah di mana imam sudah duduk tawaruk rakaat terakhir, maka setelah bertakbir saya pun duduk tawaruk walau bukan rakaat terakhir bagi saya? Iya, memang seperti itu. Ketika kita ikut sholat berjamaah, if'al ma fa'alal imam, kata Nabi, lakukan persis seperti yang dilakukan oleh imam. Imam sujud, kita langsung sujud. Imam ruku, kita langsung ruku. Imam atahiyat, kita langsung atahiyat. Imam atahiyat akhir, kita juga langsung ikut atahiyat akhir. Tentu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak diawali dengan sedekap. Tidak diawali dengan sedekap. Karena Nabi mengatakan if'al ma fa'alal imam, lakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh imam. Nabi nggak bilang sedekaplah, habis itu lakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Jadi begitu takbir langsung sujud, begitu takbir langsung atahiyat mengikuti imam. Ya tentu contoh yang ditanyakan di sini, dia belum dapat satu rakaat pun. Apakah dapat jamaah? Insya Allah. Ya. Sholat 2 rakaat berarti kan? Iya. Ini pendapat Syekh Albani ya, bahwa seluruh sholat yang 2 rakaat termasuk subuh tidak ada tawaruk. Tapi ini khilaf berabad-abad ya. Ada yang mengatakan tawaruk, ada yang mengatakan cukup iftiras, saya tidak bisa mentarjih. Hukum merunduk atau lesot seperti ruku untuk menghormati orang tidak boleh, haram. Seluruh gerakan ibadah kok kita tujukan kepada manusia haram. Mirip-mirip ruku, mirip-mirip sujud, kita lakukan kepada ayah kita, ibu kita, nenek kita, guru kita, tidak boleh. Tidak boleh. Seperti sungkem itu kan mirip-mirip ruku, mirip-mirip sujud, tidak boleh. Ya. Kita sudah dicontohkan oleh Nabi bagaimana menghormati orang lain. Cukup salam. Kalau sesama lelaki ya salaman, sesama wanita salaman. Atau laki dan perempuan yang ada hubungan mahram, silahkan salaman. Udah. Ada riwayat para sahabat lesot di hadapan Nabi, para sahabat merunduk di hadapan Nabi, para sahabat jalan mundur ketika meninggalkan Nabi. Ya, yang ada sebaliknya, Ali bin Abi Thalib.
Yang Ali bin Abi Thalib ketika diperintahkan oleh Nabi, maju, jangan menoleh ke belakang sampai Allah berikan kemenangan dalam perang ini, perang Khaybar. Nah, beberapa langkah Ali ada yang kelupaan nanya, itu membelakangi Nabi sambil nanya, alama qataltuhum ya Rasulullah, atas dasar apa aku perangi mereka ya Rasul? Itu sambil membelakangi Nabi, karena bertekad untuk melaksanakan wasiat Nabi, jangan menoleh ke belakang ya. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita di tempat-tempat tertentu, pesantren dan seterusnya, merunduk, ngesot, segala macam, jelas ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum mandi junub, bolehkah berzikir? Yang tidak boleh sebelum mandi junub itu cuman sholat, tawaf ya. Ada yang lain? Nggak ada. Melihat dari persaksian Aisyah, yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, Rasulullah berzikir mengingat Allah dalam segala keadaan, termasuk junub. Apakah Rasulullah ketika junub langsung mandi? Tidak. Banyak riwayat bahwa Rasulullah junub tidak langsung mandi. Nah, berarti mungkin Nabi pernah sejam, 2 jam, 3 jam dalam keadaan junub. Apakah tidak berzikir? Tetap berzikir. Sekali lagi, yang tidak boleh cuman sholat dan tawaf. Sa'i tentunya, karena sa'i terusan dari tawaf. Apakah ada hadis bahwa Rasulullah umur 63 lebih 4 hari? Tanyakan kepada yang mengatakan. Berarti dia tahu kapan Nabi lahir ya? Padahal para ulama aja nggak tahu. Maka para ulama itu menduga-duga antara 12 Rabiul Awal, 18 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat di luar Rabiul Awal. Ya bagaimana mengatakan lebih 4 hari? 63 tahun, ya. Saya kira itu satu-satunya pendapat ya. Walaupun bukan dalil, artinya Nabi tidak pernah mengatakan nanti aku akan mati di usia 63, enggak. Beda dengan beliau lahir hari Senin, itu dalil, bukan pendapat. Berdoa yang tergesa-gesa ketika mengatakan saya juga berdoa tapi belum dikabulkan, itu ngomong sendiri atau ke orang lain? Ke orang lain. Ya kalau sendiri kan memang belum kan. Saya misalnya sudah 15 tahun berkeluarga, belum punya anak, dari pernikahan setahun sampai hari ini saya berdoa terus minta anak, tapi belum dapat juga, belum dikasih anak juga. Ya berarti hati saya mengatakan ya belum dikabulkan. Tapi saya nggak usah ngomong-ngomong pada orang lain. Ya, ketika ada orang nasihatin saya, Bapak berdoa biar punya anak, saya harus menjawab iya. Jangan, udah nggak usah diajarin, saya udah berdoa tapi nggak dikabulkan juga. Jangan ya, bilang aja ya. Artinya jangan pernah mengatakan kepada orang lain saya sudah berdoa dan belum juga dikabulkan ya. Allah nggak suka. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sangat terkenal dalam pemerintahan ayat Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Bolehkah saya dalam sholat melihat imam itu, ini kan dalam bentuk sholat ada imam, maka boleh saya menganalogikan bahwa imam itu adalah kayak seperti pemerintah dalam kehidupan bernegara.
imam dalam sholat. Ada persamaan, ada perbedaan ya. Ya, persamaannya bahwa apapun yang imam lakukan kita ikuti. Apapun yang diperintahkan oleh pemimpin kita, ya kita taati, walaupun kita tidak suka. Misalnya imam ruku terlalu lama, kita nggak suka kan? Pusing misalnya, ya kita terpaksa mengikuti. Imam bacaannya terlalu panjang, kita udah pegel, capek, kita harus sabar. Jangan buru-buru rukuk sendiri. Begitu juga ketika pemimpin kita nyuruh kita naik motor pakai helm misalnya, kita nggak suka ya, sumpah pengap ya, tapi karena ini perintah kita taati. Ada persamaan. Apakah ada perbedaan? Ya jelas, ya jelas ada perbedaan. Apakah kita boleh meninggalkan karena satu dan lain hal ya? Kita boleh meninggalkan imam, taruhlah apa misalnya mules gitu ya, ya tentu boleh. Boleh. Nah, bolehkah kita meninggalkan imam karena mudarat nih, karena darurat nih? Saya tidak mengakui presiden Indonesia. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Apa alasannya kita tidak mau mengakui presiden kita? Udah jadi presiden, mau pakai cara demokrasi, pemilu, kudeta, itu urusan presiden. Urusan kita sebagai rakyat, ya kita terima. Terus kita nasihati, kalau bisa menasihati berdua, atau mungkin bertiga, berempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya ada perbedaan, ada persamaan. Wallahu. Ya. Ketika misalnya sholat subuh, ternyata saya datang waktu di suatu masjid. Di situ imamnya pakai kulit, sementara di dekat rumah saya selalu setiap hari tidak pakai kulit waktu subuh. Ketika imamnya tadi, apakah saya ikutnya katanya atau menunggu kami ikut yang rukuk yang ini sebagainya? Iya, karena kunut subuh ini bid'ah, dan sahabat yang telah membid'ahkan di hadapan anaknya, ay bunayya muhdas, wahai anakku kunut subuh itu bid'ah, tentu bid'ah tidak boleh kita ikuti. Tapi tetap kita mengikuti posisi imam, yaitu i'tidal kan, hanya imam mengangkat tangan, kita tidak, dan tidak usah amin amin dan seterusnya ya. Karena keliru, karena salah ya. Mungkin ada miripnya juga dengan seorang presiden atau raja, misalnya menyuruh pegawai negeri untuk potong jenggot misalnya, ya nggak boleh kita taati. Menyuruh para wanita pegawai negeri jangan pakai jilbab misalnya, tidak boleh ditaati. Hal-hal maksiat tidak boleh kita taati. Walaupun yang menyuruh Amirul Mukminin, bahkan walaupun yang menyuruh ibu kita. Wallahu a'lam. Silakan. Tadi disebutkan bahwa kewajiban dari ulama tidak sah. Bagaimana jika seruan dari ulama ini disetujui oleh pemerintah? Ya pemerintah lah. Artinya pemerintah lah. Ulama kan sekedar usul gitu. Seperti Syekhul Islam kan begitu. Akhirnya di paling depan saat berhadapan dengan Mongol, Tartar ya, yaitu karena disokong oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah.
Yang tidak sah, pemerintah diam saja, bahkan larang. Tapi ada seorang ulama, seorang kiai, punya murid ribuan, lalu berangkat jihad, memerangi orang kafir di Ambon misalnya, di Papua misalnya. Nah, tidak boleh. Kalau pemerintah membolehkan, ya berarti boleh. Memang seperti itu. Jadi ulama itu mengusulkan, diterima atau tidak terserah presiden, terserah Amirul Mukminin. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.